bisa jadi kena hukuman atau sanksi jika ada aturan yang tidak kita taati. Kemudian apa lagi akibatnya? Hidup jadi tertib, jadi teratur tidak? Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari lebih jauh atau lebih dalam tentang norma dan aturan. Nah, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik menganalisis aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Sekarang ibu tanya, lingkungan sekitar anak-anak ibu di mana saja? Di rumah. Oke, di rumah, di sekolah. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam video sekilas tentang norma. Ada berapa macam norma tadi? Oke, ada 4. Apa saja? Norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Itu tadi tentang norma. Sekarang kita lanjut tentang aturan. Simak lagi ya. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah aturan di rumah dan aturan di sekolah. Aturan di rumah adalah aturan. Aturan. Ada berapa jenis aturan di video tadi? Ada aturan di rumah. Kemudian ada aturan di sekolah. Aturan yang ada di rumah, siapa yang harus mematuhinya? Kita atau anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah? Ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian kalau aturan yang ada di sekolah, siapa yang harus mematuhinya? Kita atau kami. Aturan yang ada di sekolah itu yang harus mematuhinya adalah semua warga sekolah, mulai dari anak-anak ibu sebagai peserta didik, kemudian guru, kepala sekolah, penjaga, dan staf lainnya. Tadi ada beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa saja? Dalam 3 kelompok. Ingat, dalam kelompok harus bekerja sama supaya pekerjaannya cepat selesai. Silakan gabung bersama kelompoknya. Kelompok belajar sambil bermain. Pernah main monopoli? Pernah. Permainan apa namanya? Oke, ular tangga. Biasanya ada apa itu namanya? Dadu. Ada dadu yang harus dilempar. Di hari ini ibu punya namanya monopoli aturan. Nah, permainannya sama seperti kalian memainkan ular tangga. Nanti kalian diminta untuk melemparkan dadu secara bebas. Kemudian dilihat permukaan berapa yang dapat. Hitung. Nah, bisa kan? Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil media. Permukaan angka berapa dadu yang muncul? Permukaan berapa ini? 3. Ya, kemudian apa lagi? Peserta didik menjalankan anak dadu sesuai dengan angka yang muncul pada dadu tersebut. Nah, 3 tadi. Maju. 2, 3. Nah, kemudian baca perintahnya apa? Peserta didik menganalisis perintah yang didapat dari anak dadu. Nah, perintahnya apa? Ini kan ada perintah nih. Nih, tadi posisinya 3 kan? Ada perintah. Baca perintah. Di atas merupakan jenis aturan. Di mana aturan ini? Nah, jawab. Tulis pada LKPD. Tulis di sini. Kemudian apalagi perintah yang kedua? Tulis lagi ya. Dari
melakukan hal ini? Tuliskan pada sini. Kemudian ingat, ini dari posisi 4. Nanti untuk tahap kedua, kalian lempar lagi dadunya. Lempar lagi, jalankan lagi. Paham? Sampai percobaan ketiga. Oke, ayo berdiskusi bersama temannya. Kira-kira manfaat apa yang dapat ditimbulkan dari melakukan kegiatan yang ada pada gambar ini? Oke? Jawab. Nanti bangun pagi. 5. Menurutmu apa manfaat jika mematuhi aturan pada nomor 2? Kelas jadi bersih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sudah melakukan diskusi kelompok, bermain apa namanya tadi? Bermain dadu atau bermain monopoli aturan. Nah, di mana saja aturan yang kita pelajari hari ini? Ada aturan yang ada di rumah. Ada aturan yang ada di rumah, kemudian ada aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di rumah wajib dilaksanakan oleh siapa? Kita. Oleh kita. Oleh siapa lagi? Anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarganya tadi? Ayah, ibu, kakak, adik. Nah, untuk aturan yang ada di sekolah, siapa yang harus menaatinya? Kita. Kita semua yang sebagai warga sekolah. Apa saja tadi jenis aturan yang ada di rumah yang kalian ketahui? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apa manfaat membantu orang tua? Agar Pekerjaan jadi ringan. agar pekerjaan lebih ringan. Kemudian orang tuanya merasa apa kalau dibantu oleh kalian? Merasa senang. Kemudian kalian mendapat apa dari Allah? Pahala. Itu untuk contoh aturan yang ada di rumah. Apalagi aturan yang ada di rumah selanjutnya? Membantu orang. Aku termasuk aturan yang ada di mana? Di rumah. Apa manfaatnya? Biar bisa bangun pagi, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah. Jika kalian tidur terlalu malam, apa yang terjadi? Terlambat datang ke sekolah. Jika datang terlambat, kemudian apa? Kena hukuman. Belajarnya fokus tidak? Belajar pun jadi tidak fokus. Kemudian aturan yang ada di sekolah, apa saja contohnya? Membersihkan kelas. Apa manfaat membersihkan kelas? Kelas jadi bersih. Jika kelas jadi bersih, apa yang kalian rasakan? Nyaman dan tenang. Apalagi aturan yang ada di sekolah? Menghormati guru. Apa aturan yang ada di sekolah itu apa? Wajib. Manfaatnya apa? Hidup kalian menjadi lebih tertib. Jika aturan itu dilaksanakan, maka hidup akan tertib. Nah, jika aturan itu dilanggar, tentu akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, sekarang bisa Riki. Sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena belajar melihat video, kemudian karena belajar sambil bermain. Bermain apa tadi? Bermain lempar dadu atau bermain monopoli aturan. Sama seperti main ular tangga ya, yang sering kalian lakukan. Nah, ibu ingin mengetahui perasaan anak ibu tentang pembelajaran hari ini. Anak ibu harus mengisikan lembar
senyum, ada love, itu artinya kalian merasa sangat senang. Bisa baca deskripsinya, kemudian kalian pilih perasaan kalian bagaimana ya. Ini kita akhiri. Ibu mau kita bersama-sama menyaksikan video. Masih mau lihat video tidak? Mau. Oke, disimak ya videonya. Proses hidup atau metamorfosis kupu-kupu. Mulai dari telur, kemudian setelah telur ulat, setelah ulat kepompong, kemudian terakhir kupu-kupu. Sekarang ibu mau bertanya, kalian lebih suka ketika dia jadi ulat atau ketika dia jadi kupu-kupu? Ketika jadi kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu itu gimana perasaan melihat kupu-kupu? Senang, cantik tidak kupu-kupu? Nah, kupu-kupu sebelum berubah menjadi cantik, sebelum dia bisa terbang, dia membutuhkan proses.